Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok 1 Reni Rosalinda, 2 Nurlita, 3 Erisa Edina Lentera, 4 Wulan Rahmadini, 5 M Alif Akbar, 6 Wila Oriana Putriga, dengan dosen pengampu Ibu Aulia Utami Putri SIP MSI akan membahas contoh kasus pengadaan barang dan jasa. Kasus 1, kasus Cibinong A Beautiful City atau Jalan Alternatif Sentul Pekansari Bupati Bogor Ade Yasin. Bupati Bogor Ade Yasin kini ditahan KPK dalam kasus suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. Ade Yasin disebut menyuap pegawai BPK agar masalah proyek Jalan Alternatif Sentul Pekansari atau proyek Cibinong A Beautiful City tidak masuk ke dalam laporan hasil pemeriksaan pemerintah Kabupaten Bogor. Tindak pidana korupsi suap itu dilakukan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP tahun 2021. Dalam kasus ini terdapat 11 orang lainnya yang diselidiki KPK. 7 diantaranya adalah pejabat Pemkab Bogor dan 4 lainnya adalah pegawai BPK Jawa Barat. Dari total 12 orang, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, 4 orang antaranya adalah pejabat Kabupaten Bogor yang memberi suap, serta 4 lainnya adalah pejabat BPK yang disangkakan menerima suap. Permintaan Kabupaten Bogor telah melakukan suap kepada pejabat BPK senilai 1,24 miliar dengan masing-masing 570 dan 454 juta yang telah dikirim ke rekening tersangka. Ditambah pula uang mingguan selama masa audit senilai 10 juta rupiah sehingga total uang suap mencapai 1,9 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan oleh Bupati Ade Yasin untuk memperbaiki jalan alternatif Sentul Pekansari, namun kenyataannya proyek tersebut tidak berjalan dan tidak sesuai dengan kontrak. Kasus ini pun kita kaitkan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, prinsip efisien. Kasus ini tidak menerapkan prinsip efisien dikarenakan dana yang telah diberikan tidak digunakan untuk membangun proyek tersebut. Yang kedua, prinsip efektif. Kasus ini pula tidak menerapkan prinsip efektif karena pejabat Kabupaten Bogor malah menyuap pejabat BPK. Yang ketiga, akuntabel. Prinsip akuntabel ini juga tidak diterapkan pada kasus ini karena tidak ada kesesuaian aturan yang telah diberlakukan. Prinsip keempat adalah tidak diskriminatif, di mana di dalam kasus ini Bupati Ade Yasin hanya memikirkan kepentingannya saja tanpa memikirkan pembaharuan infrastruktur dan masyarakat. Dan yang kelima adalah prinsip bersaing. Di dalam kasus proyek Jalan Cibinong ini juga tidak menerapkan prinsip tersebut. Hal ini dikarenakan mereka hanya memikirkan untuk mendapatkan WTP saja, tanpa memikirkan pembangunan kota itu akan kalah saing dengan kota lainnya. Dan prinsip yang keenam adalah transparan. Dalam kasus ini juga tidak menerapkan prinsip transparan. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan nada itu secara gelap untuk dipakai untuk mengejar kepentingan kota saja. Dan yang terakhir adalah prinsip terbuka. Di dalam kasus ini juga tidak menerapkan prinsip terbuka. Hal ini dikarenakan Bupati Ade Yasin tidak berterus terang mengenai proyek Jalan Cibinong ini. Selain itu juga, dana yang digunakan untuk proyek ini digunakan beliau untuk suap untuk kepada BPK untuk mendapatkan WTP kembali di tahun 2021. Kasus kedua yaitu PT Krakatau Steel suap pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus ini, Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Persero yaitu Wisnu Kunchoro dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Wisnu dianggap terbukti menerima suap dari Grand Cartage dan The Jokro atas pengadaan alat di Krakatau Steel sebesar 101,54 juta. Atas penerimaan uang itu, Wisnu menyetujui 2 unit boiler kapasitas 35 ton dengan anggaran sekitar 24 miliar di Krakatau Steel. Adapun juga Wisnu menerima suap melalui Karunia Alexander Muskita. PT Krakatau Steel ini juga merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai 24 miliar dan 2,4 miliar. Melalui AMU Alexander Muskita, diduga menawarkan beberapa rekanan pada WNU Wisnu Kunchoro sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel itu sendiri. Dengan menyetujui itu, komitmen fee dan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Cartage dan Grup The Jokro itu sebesar 10%
Itu ada tersangka AMU diduga bertindak mewakili dan mengatasnamakan tersangka WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi dari PT Krakatau Steel. Karena tersangka Wisnu menyetujui pengadaan 2 unit boiler kapasitas 35 ton dengan anggaran sebanyak 24 miliar, yang dimana dana ini berasal dari uang suap. Yang kedua, itu ada prinsip efektif. Dalam kasus ini tidak menerapkan prinsip efektif dikarenakan tersangka Wisnu menerima suap dari PT Grand Kertech dan PT Cokro bersama atas pengadaan alat di Krakatau Steel sebesar 101,54 juta. Lalu yang ketiga ada prinsip akuntabel. Nah, dalam kasus ini tidak menerapkan prinsip akuntabel dikarenakan tidak adanya kesesuaian dengan aturan dan ketentuan yang ada, sehingga ketentuan dana pengadaan boiler itu tidak sesuai. Terkait dengan prinsip pengadaan barang dan jasa, kasus ini dapat terjadi karena yang keempat, yaitu perusahaan ini tidak menerapkan prinsip tidak diskriminatif. Dalam kasus ini, si Wisnu hanya memikirkan kepentingannya saja dan tidak memikirkan perkembangan proyek yang dilakukan. Yang kelima, perusahaan ini tidak menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu bersaing. Dalam kasus ini, perusahaan ini hanya mementingkan keinginan untuk mendapatkan uang saja, namun tidak memikirkan pengadaan barang yang sesuai. Keenam, ada prinsip transparan. Kasus ini dapat terjadi karena perusahaan tidak menerapkan prinsip transparan, karena dana yang digunakan untuk pengadaan merupakan dana suap tanpa memberitahukan karyawannya. Lalu yang terakhir adalah prinsip terbuka. Prinsip terbuka ini adalah semuanya bisa diketahui oleh masyarakat. Kasus ini dapat terjadi karena Wisnu selaku direktur tidak berterus terang terhadap perusahaannya. Itu saja video yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.